Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita kawan-kawan. Bagi kawan-kawan, terutama mahasiswa yang mempunyai problem keterbatasan kamar, sementara barang-barangnya banyak yang harus dimasukkan ke dalam kamar, tentu solusi yang utama jelas almari ya. Tapi karena keterbatasan tempat, maka kita perlu mengoptimalkan fungsi tembok kamar kita. Nah, salah satu yang bisa kita kerjakan adalah kita akan membuat semacam ini, kayak mezanin ya. Tapi kalau mezanin itu kan di luar kamar, di luar ruangan atau berupa balkon. Tetapi ini seperti ya papan yang ditempelkan di atas tembok. Tetapi untuk memastikan papan tersebut bisa terpasang dengan kokoh dan aman, maka kita perlu melakukan beberapa langkah. Kebetulan saya sedang memasang papan tersebut kawan-kawan. Ini di salah satu kamar ya. Saya menggunakan papan yang sudah dimodifikasi, lebarnya sekitar 25 cm ya. 25 cm, kemudian panjangnya sekitar 120 cm, sementara ketebalannya sekitar 2 cm. Seperti yang sekarang saya kerjakan ini kawan-kawan. Untuk penyangganya saya menggunakan bracket siku ya, siku bracket yang lebarnya, yang ukurannya itu 25 kali 15. Ini bisa didapatkan di toko online. Nah, hal yang saya lakukan yang pertama jelas menentukan papan itu akan diletakkan di mana. Tadi sudah saya lakukan, terus kemudian ketinggiannya. Dan langkah selanjutnya adalah saya harus memasang bracket, dan agar bracket itu bisa terpasang dengan baik, maka salah satunya saya harus menggunakan ini visor ya, visor yang nanti tempat menempelnya bracket itu, berarti saya harus melakukan pengeboran. Pengeboran yang saya lakukan ini menggunakan visor ya. Kalau mata burnya itu ukuran 6, berarti visornya dan murnya itu juga ukuran 5. Tadi saya sudah melakukan pengeboran. Sekarang saya akan memasang bracket tersebut. Tadi saya sudah mengebor pada tembok ya. Ada 2 lubang yang saya tembok untuk meletakkan satu bracket. Jadi saya taruh tadi sudah. Nah, ini sudah terpasang satu bracket kawan-kawan ya, yang nanti akan menjadi tataan atau landasan bagi papan tersebut untuk diletakkan. Karena panjang papan itu sekitar 120 cm, maka pemasangan atau peletakan bracket itu tidak saya letakkan di pinggir semua, tetapi saya atur agar kira-kira 30 cm ya, 30 cm dari samping kanan maupun samping kiri. Ini bracket yang kiri kebetulan sudah saya taruh. Nah, langkah berikutnya adalah saya harus memastikan bahwa papan itu nanti terpasang dalam posisi datar, tidak miring sebelah. Jadi supaya datar mestinya menggunakan alat ya, menggunakan alat buat terpas. Tetapi karena keterbatasan peralatan yang saya miliki ya, saya hanya menggunakan perkiraan saja. Dan perkiraan tersebut bisa dengan bantuan orang lain untuk melihat sudah pas apa belum. Kalau sudah, bracket itu kita pasang. Nah, kemudian kita tandai titik untuk pengeboran, supaya nanti pada saat pengeboran itu betul-betul sesuai, tidak meleset lagi kawan-kawan. Ini saya sedang menandai menggunakan pensil. Nah, kalau sudah,
Nah, langkah berikutnya adalah saya akan melakukan pengeboran lagi. Sama seperti tadi, saya juga menggunakan bor, tetapi agar mata bornya itu tidak meleset, saya biasanya ini saya paku dulu di bagian tembok. Mengapa? Karena saya bukan profesional ya. Jadi saya harus menandai dulu supaya nanti mata bornya itu tidak meleset. Oke, bor sudah saya tancapkan lagi. Nah, oke, ini saya pasang lagi ini. Saya pengeboran lagi. Kawan-kawan, akan lebih baik sebenarnya kalau pada saat kita bekerja itu kita juga menggunakan perlengkapan yang menjadi standar ya. Karena bagaimanapun juga setiap pekerjaan itu ada resikonya, sehingga kita butuh jaminan keselamatan. Tetapi karena ya itu tadi, ini tidak perlu dicontoh ya, meskipun hanya pengeboran kecil, tetapi kita harus tetap memperhatikan keselamatan. Jadi saya sedang melakukan pengeboran ini. Tadi agak sedikit bermasalah karena bor yang saya gunakan itu nampaknya bornya itu agak sedikit ketul. Ketul itu tumpul ya, tumpul sehingga dia tidak bisa mengebor dengan bagus. Nah, ini harus saya ganti dengan mata bor yang lain. Setelah lubangnya jadi, saya memasukkan visor ukuran 6. Ini saya juga melakukan pengeboran lagi menggunakan mata bor ukuran 6. Oke. Saya memasukkan visor lagi. Ya, ini harus saya palu pelan-pelan ya supaya rata dengan tembok. Setelah ini kembali saya akan memasang bracket siku. Nama tekniknya apa ya? Ini teknisnya saya kurang paham. Cuman setahu saya bracket ini kebetulan bisa saya beli di toko online. Kawan-kawan kalau berminat juga bisa membeli. Ukurannya bervariasi dan harganya juga bervariasi. Ini harganya satunya berapa saya lupa itu. Satunya 18.000 atau berapa itu. Kemudian kita pasang murnya. Nah, dua bracket siku ini sudah terpasang dengan baik, dengan kuat, sehingga kalau kita meletakkan papan itu dijamin dia sudah dalam posisi yang kuat. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Sudah terpasang. Tetapi ada satu tahapan lagi, yaitu saya harus memastikan papan itu tidak lari. Berarti saya harus memasang mur ya, memasang mur yang nanti untuk mengunci agar papan tersebut bisa terpasang dengan permanen tanpa goyang kanan atau goyang kiri. Nah, ini saya sedang menandai bagian mana yang harus saya pasangi mur. Kebetulan bracket ini kan lubangnya 4 ya. 2 lubang itu menempel di tembok, 2 lubang itu sebenarnya menempel di papan. Tetapi saya cukup memasang atau ngeburnya satu saja, karena menurut saya satu pun itu sudah cukup kuat. Karena nanti ketika papan itu dipasang, dia akan mendapat beban dari atas sehingga tidak akan lari. Nah, ini saya menggunakan mulai akan mempersiapkan untuk ngebur. Ini hanya sifatnya lubangnya, yang penting ada lubang, sehingga mata bor yang saya gunakan juga harus saya sesuaikan, yaitu mata bor untuk kayu. Ukurannya kecil ya, karena sekali lagi hanya untuk melubang sedikit saja kawan-kawan. Untuk mata bornya ini yang saya gunakan ini kecil ya, tidak begitu terlihat, tapi sebesar paku ukuran berapa ya? Ukuran 2 cm apa 3 cm, saya agak begitu hafal ini. Nah,
Oke, saya mencoba ini sudah saya tancapkan lagi ya. Mudah-mudahan bisa ini. Ternyata saya tadi ketika memasang mata burnya itu tidak kencang ya, sehingga saya harus memasang kembali lebih kencang begitu agar mata burnya itu lebih kokoh. Dan untuk kali ini saya juga akan memaku terlebih dahulu ya, supaya tidak meleset ke sana, ke kanan atau ke kiri. Kita coba lagi ya kawan-kawan ya. Oke, sudah terlubang sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Yang penting nanti ketika murnya masuk itu ada tempatnya. Sedikit saja, paling kedalaman bur itu masuknya mungkin hanya sekitar setengah senti mungkin ya. Nah, tidak terlalu dalam, nanti kalau terlalu dalam dan kita terlalu kencang nanti malah bablas ya. Kita akan memasang kembali papannya ya. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita akan memasang mur. Ini berarti posisi mur itu dari bawah bracket ya. Kita sudah mulai memasang. Sudah terpasang satu, kita butuhnya dua ya. Nah, sudah kenceng ya kawan-kawan ya. Ini bisa kita gunakan untuk nanti menambah fungsi tembok kamar. Nah, kalau sudah, nah ini posisinya seperti ini. Jadi silakan bisa untuk menaruh buku dan sebagainya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.